Alhamdulillah. Selamat pagi, selamat siang kepada para dai, para ustadz. Ada kepala KUA Kecamatan Tirta Mulia. Ada ajengan dari Ciselang, Ustadz Goparana. Ponakannya Pak Kiai dari Asyifa Abu Bakar. Dari dai ada Ubay. Ada Sekjen Preman Patoleng, ada Panglima dan lain sebagainya. Ya, ajengan Preman akan membawakan salah satu pengetahuan tentang bab udud untuk kita semua. Bahwa di Indonesia itu ada dua jenis udud atau rokok. Yang pertama rokok yang diproduksi oleh non muslim karena beliau bukan muslim, bosnya. Dan yang kedua adalah rokok buatan muslim, buatan dari Kiai Haji Raden Abdul Malik, seorang ahli torekot, kiai besar, seorang profesor doktor di bidang herbal, sebagai penemu rokok yang pertama, yang kedua ini. Nah, kita bahas tentang bab udud yang pertama. Kenapa udud yang pertama saya katakan non muslim? Karena diproduksi oleh bos atau pengusaha non muslim. Terus kenapa rokok itu dilarang oleh pemerintah seperti ini? Ada di rokok kiai juga ada. Ini menunjukkan rokok resmi. Ya, ini rokok resmi, ada pitanya juga sebagai pajak bea cukai. Sehingga rokok ini juga rokok yang resmi dijual di umum. Nah, sekarang kenapa rokok yang pertama saya katakan itu rokok yang dilarang? Karena itu dilarang oleh pemerintah Republik Indonesia dan Departemen Kesehatan. Bukan jenis rokoknya, bukan tembakaunya. Kenapa? Karena tembakau itu mengandung manfaat. Salah satu rempah-rempah yang mengandung manfaat untuk apa tembakau? Untuk membunuh sel-sel ya daripada kanker. Itu manfaat. Yang jadi tidak bermanfaatnya bahwa rokok tadi dicampur itu dari sausnya. Karena bako ini nggak bakalan menyatu manakala tidak dicampur dengan saus kayak lem. Nah, sauslah yang berbahaya. Sehingga nggak usah saya sebutkan satu persatu. Ada di rumah sakit. Merokok, rokok mengandung ada cyanida. Cyanida punten, Mirna minum kopi dicampur cyanida meninggal. Ada benzema. Benzema itu berarti salah satu indikator pembuat bom. Cyanida, benzema, lisitin. Menurut berita, bukan saya dengar dari berita, lisitin itu kandungan lemak babi. Bahkan penelitian 2017 seorang profesor doktor di Belanda pernah saya dengar beritanya, bukan dari saya, maaf kalau saya salah dan mohon dikoreksi, bahwa rokok mengandung lisitin, bahkan kertas yang putih itu mengandung hemoglobin. Kenapa hemoglobin itu dibuatkan dan dicampurkan kepada kertas? Katanya biar kuat, awet, dan bagus kelihatannya. Nah, sekarang begini. Kalau misalkan para dai dan ajengan masih merokok dengan tipe rokok yang pertama tadi, saya katakan alangkah sungguh-sungguh sangat tidak berakhlak mulia manakala rokok yang mengandung kandungan yang najis tadi kita sedot. Karena barang yang najis nempel di pakaian saja ibadah kita, saya bingung, bisa diragukan Pak Ustadz, bener gak? Apalagi nih kita sedot seperti ini nih, rokok yang lain misalkan ya, kita sedot. Kira-kira nempel di mana? Itu bukan di baju lagi. Asap nempel di baju, asap yang masuk ke dalam nempel di tenggorokan, paru-paru, dan hati. Manakala lisitin, benzema, cyanida, bahkan hemoglobin nempel di paru-paru kita. Punten ketika kita sudah tahu ibadah kita, kira-kira kita sendiri nih, ragu enggak? Nah itu, bahaya itu. Makanya punten, ini bukan berita dari saya. Saya pun dapat berita dari pemerintah. Yang tadi memberikan slogan bahwa rokok mengandung, rokok membunuhmu, rokok dan sebagainya. Ya seperti itu. Ya, itu adalah bab rokok yang pertama yang diproduksi oleh rokok buatan non muslim. 2,5% kita meragukan, bahkan ada berita 2,5% mereka buat kebesaran agama mereka pun kan.
Tetapi rokok yang dibuat dari 11 jenis, ada Propos, Krakato, ada Main Filter, ada Trash Mentol, ada Trash biasa, ada Sapu Jagat yang sesuai dengan doanya wajangan Gopar tadi, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, itu doa Sapu Jagat. Mustajab wajangan. Insyaallah. Punten kalau preman salah, tidak ada preman yang benar, Pak. Kalau ngomong salah ya wajar, ya. Nah, rokok Kiai ini punten, jangankan kita disedot, Pak. Karena menurut Kiai Haji Abdul Malik, rokok ini mengandung 17 macam rempah-rempah. Salah satunya. Ada apa saja? Ada tembakau. Ya. Ada daun sereh, serat siwak. Ada kapulaga, jintan hitam. Ada campurannya, kita sausnya bukan saus racun, Pak. Tapi madu dicampur dengan rumput laut landak Cina. Bukan landak Cina ada di Cina, tetapi nama itu ada di lautan Indonesia. Tapi namanya itu dicampur menjadi saus. Makanya jangankan disedot begini, nggak ada itu alkohol, nikotin. Punten, bisa dilihat nikotinnya berapa. Menurut pemerintah, nikotin berbahaya 1 lebih. Ini 0,0 Pak. Jadi artinya jangankan kita disedot, tetap seperti inilah. Ya. Ini rokok yang paling murah di antara rokok-rokok 11 varian. Kita makan seperti ini aja kan. Dimakan aman. Karena apa? Ini rempah-rempah loh. Jangankan dimakan, saya bikin seduh. Anak saya paranas tiris, pilek dan sebagainya. Saya tidak izinkan merokok, tidak baik karena melihat bahwa merokok itu adalah identik dengan kurang baik. Punten kalau saya ngomong sambil ngunyah rokok Pak Kiai ya. Nah, anak saya Ilham Maulana Abdullah, dilahirkan dari karya Abdullah. Manakala dia ada keluhan dengan kesehatannya, saya bikin dia itu teh dan dia makan. Artinya anak saya bukan merokok saja, tetapi diminum itu tembakau yang dikatakan tadi. Kita ada jenisnya saja yang berbeda. Nah, kalau sudah tahu bahwa 2 jenis rokok yang kedua itu bermanfaat baik bagi perokok, menimbulkan daya inovasi yang luar biasa, lalu dibikin dari rempah-rempah asli Indonesia. Yang paling ajib bahwa 2,5% dari penjualan rokok ini Pak Kiai Raden Haji Abdul Malik sekarang punya binaan 1.100 yatim piatu dan piatu yang dibiayai oleh 2,5% dari penjualan rokok ini. Ajib tidak Pak Ustaz? Ajib. Subhanallah. Bahkan sekarang sudah ada yang punya predikat seorang dokter. Hasil dari apa? 2,5% dari penjualan rokok Kiai ini. Lalu kita berpikir untuk membesarkan ekonomi muslim dengan cara mengedekan perusahaan muslim, salah satunya adalah ini rokok Pak Kiai yang 2,5%-nya untuk yatim dan piatu dan yatim piatu. Mau siapa lagi ajengan? Maaf kalau preman salah ngomong, tidak ada salahnya preman ngomong. Tetapi ajengan ketika salah, gelo. Ajengan disebut gelo karena salah ngomong. Tapi preman ngomong salah, orang lain ngomong wajar, pantas si eta mah preman. Itulah pengetahuan sekilas tentang bab hudud. Nanti ajengan preman akan membuka lagi bab yang lainnya pada episode dan pada silaturahim berikutnya. Terima kasih atas waktunya. Mantap.